Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dengan NIM 2020A1G004, Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, dalam hal ini saya akan membahas contoh soal dan jawaban mengenai rangkaian setara Newton. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke penjelasannya. Baik, di sini ada rangkaian seri dan paralel pada soal ini, di mana di sini adalah sumber tegangannya ada 48 volt, kemudian hambatan pertama atau R1-nya adalah 12 kilo ohm, kemudian hambatan yang kedua ada 4 kilo ohm, kemudian hambatan yang ketiga ada 8 kilo ohm, dan yang keempat ada 5 kilo ohm. Di mana di sini kita diminta untuk menentukan arus keempat dan tegangan keempat dari rangkaian pada gambar di atas. Baik, langkah pertama untuk kita menyelesaikan dari soal di atas adalah yang pertama, kita harus memisahkan terlebih dahulu dari hambatan keempat atau R4 atau sering disebut dengan RL atau hambatan yang ditinjau. Nah, sehingga jika sudah dipisahkan R4 dari rangkaian sebelumnya, maka di sini kita menulis variabel A dan B agar R1, R2 dan R3 ini tetap difungsikan. Kemudian setelah R4 atau hambatan tinjauannya kita pisah, maka rangkaian yang di atas dari R1, R2 dan R3 ini bisa kita tulis seperti ini untuk bisa kita cepat memahami, di mana di sini R1 ini adalah rangkaian seri dan R2 dan R3 di sini adalah rangkaian paralelnya. Langkah selanjutnya adalah untuk kita menentukan arus Norton atau IN. Yang pertama, kita harus mencari terlebih dahulu R total dari gambar di sini. Nah, di mana di sini R totalnya adalah rumusnya adalah R1 plus R2 paralel R3. Di mana di sini R1 ini kita menambahkan plus karena R1 ini merupakan rangkaian seri, sedangkan R2 dan R3 ini merupakan rangkaian paralel, sehingga nilai dari R1-nya adalah 12, kemudian ditambah R2. Karena R2 dan R3 ini paralel, maka rumusnya adalah nilai R2 dan nilai R3 dikalikan kemudian per nilai R2 ditambah R3, di mana di sini hasilnya adalah 4 dikali 8 per 4 ditambah 8, sehingga hasilnya adalah nilai dari R1 adalah 12, kemudian dijumlahkan atau ditambah dengan 32 per 12, karena di sini diperoleh dari 4 dikali 8 per 4 ditambah 8, sehingga hasilnya 3 per 12, sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 14,6 kilo ohm untuk R total dari 3 hambatan tersebut. Baik, langkah selanjutnya adalah di sini kita akan mencari arus total atau I totalnya, di mana di sini rumusnya adalah V per R total, di mana nilai dari V-nya adalah 48 volt dan nilai R totalnya adalah 14,6 kilo ohm. Sehingga langsung saja kita masukkan ke rumus 48 per 4,6 kilo ohm. Nah, karena di sini ada satuannya yang berbeda, maka terlebih dahulu kita menyamakan satuannya, sehingga di sini hasil akhirnya adalah 3,3 mili ampere. Kenapa ampere? Karena satuan dari arus listrik itu adalah ampere. Oke, selanjutnya adalah kita akan menentukan arus ketiga,
dari rangkaian tersebut, dimana di sini arus ketiga itu sama dengan arus Norton, ini sama dengan arus A dan B, dimana di sini arus A dan B ini mencakup nilai dari hambatan kedua atau R2 dan R3, sehingga rumusnya di sini adalah R2 per R2 ditambah R3 kemudian dikalikan dengan arus totalnya, sehingga hasilnya adalah R2 memiliki nilai 4, kemudian R3-nya adalah 8, sehingga 4 per 4 ditambah 3 kemudian dikalikan dengan arus totalnya adalah yaitu 3,3 mili ampere, sehingga 4 per 12 dikali 3,3 mili ampere hasilnya adalah 1,1 mili ampere. Baik, selanjutnya adalah kita akan mencari Rn-nya atau hambatan Newton-nya. Nah, di sini ada gambar rangkaian di mana R4 yang sudah kita pisahkan, sehingga gambar rangkaiannya seperti ini, di mana di sini ada R1, R2, R3 dan variabel A dan B ketika tidak difungsikan. Nah, di sini rumusnya adalah untuk hambatan Newton-nya adalah R3 plus R1 paralel R3. Kenapa paralel? Karena di sini R1 dan R3 merupakan rangkaian paralelnya. Nah, nilai dari R3 adalah 8, kemudian nilai dari R1 dan R3-nya adalah, karena di sini paralel, maka dia menjadi 4 dikali 12 per 4 ditambah 12, sehingga hasilnya adalah 8 ditambah 48 per 16. Dari mana dapat 48? Dari 4 kali 12. Dari mana dapat kali 12? Dari mana dapat 16? Dari 4 ditambah 12, sehingga hasil akhirnya adalah 11 kilo ohm untuk hambatan Newton-nya. Nah, baik, di sini kita masuk ke langkah terakhir, yaitu kita akan mencari arus keempat dan tegangan keempat dari gambar rangkaian arus ini. Nah, dimana di sini dari penjelasan di atas kita sudah memperoleh I Newton-nya adalah 1,1 mili ampere, kemudian hambatan Newton-nya adalah 11 kilo ohm, dan rangkaian dan hambatan tinjauan atau R4-nya itu sama dengan 5 kilo ohm. Nah, ini merupakan rumus untuk mencari arus keempat atau IL dari rangkaian tersebut. Di sini ada rumusnya adalah Rn per RL plus Rn dikali dengan IN, atau di sini ada hambatan Newton per hambatan tinjauan ditambah dengan hambatan Newton dikali dengan arus Newton. Di sini hambatan Newton-nya adalah 11, kemudian hambatan tinjauannya ada 5 dan hambatan Newton-nya ada 11 dikali dengan arus Newton-nya 1,1, sehingga hasilnya adalah 11 per 16 dikali 1,1, sehingga hasil untuk arus keempat atau IL dari rangkaian tersebut adalah 0,75 mili ampere. Nah, ini selanjutnya adalah kita akan mencari V4 atau tegangan keempat dari rangkaian tersebut. Rumusnya di sini adalah I4 atau tegangan keempat dikali dengan RL atau hambatan tinjauan. Di mana di sini I4, nilai dari I4-nya adalah 0,75. Kemudian nilai dari RL atau hambatan tinjauannya adalah 5. Tinggal kita masukkan rumus, yaitu 0,75 mili ampere dikali dengan 5 kilo ohm. Karena di sini dia memiliki satuan yang berbeda, maka kita akan menyamakan satuannya terlebih dahulu, sehingga hasil akhirnya adalah 3,75 volt. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai rangkaian setara Newton pada tugas elektronika analog dari Bapak Islahuddin MPD.